Shalom teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Bapak harapkan semua dalam keadaan baik-baik saja, semua dalam keadaan sehat, dan kita bisa mengucap syukur oleh karena perlindungan Tuhan yang selalu ada untuk kita semuanya. Dan pada kesempatan ini kita akan beribadah. Jikalau biasanya Bapak membawakan pelajaran, tapi kali ini Bapak mengajak kita untuk beribadah sebagai peringatan Pepenkris tahun 2020 yang akan kita mulai di hari ini, yaitu hari Senin sampai di hari Sabtu. Teman-teman akan mendapatkan video-video ibadah dan teman-teman bisa mengikuti kegiatan ini, dan biarlah ini semuanya boleh memberkati kita semua. Dan hari ini Bapak akan memulai dengan judul belajar dari masalah. Nah, kita akan belajar dari masalah. Teman-teman bisa melihat Pepenkris tahun 2020. Yang menyampaikan renungan hari ini adalah Bapak, yaitu Didik Pramajito, guru agama. Dan sebelum itu, marilah kita terlebih dahulu berdoa supaya Tuhan memberkati dan melancarkan semua kegiatan kita di hari ini. Mari kita lipat tangannya, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memberkati kami. Kami akan mulai beribadah di hari ini. Tuhan akan memberkati dari awal sampai dengan akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, dengan tema yang sudah tadi disampaikan, yaitu belajar dari masalah, atau judul hari ini yaitu belajar dari masalah, kita akan melihat beberapa jenis orang. Maksudnya seperti apa, Pak? Ada beberapa orang itu kalau menghadapi masalah bagaimana sih? Nah, yang pertama itu yang mudah menyerah saat ada masalah. Mereka dikasih tantangan sedikit, aduh, gak mau ah. Ini pelajaran agamanya susah, suruh nulis ayatnya banyak. Ganti yang lain saja, yang sedikit. Dah, ditinggal saja. Gak mau, gak enak. Main sajalah. Ada yang seperti itu. Ada yang suka melarikan diri saat ada masalah. Wah, ini hari ini kayaknya tugasnya banyak lagi nih. Wah, aku mengerjakan yang lain saja, aku beres-beres saja. Tapi kan yang penting aku kelihatan bekerja, tidak diam saja di rumah daripada nanti dimarahi. Ada yang seperti itu, meninggalkan tugas belajarnya seakan-akan bekerja di rumah, bersih-bersih supaya tidak dimarahi orang tua, padahal ada tanggung jawab untuk belajar. Ada juga yang suka belajar dari masalah. Teman-teman bisa melihat ini. Seorang anak yang naik sepeda, dia mengejar ilmunya, dan dia berkata, walau cobaan senantiasa menerpa atau datang, tak akan ada kata menyerah untuk menggapai cita-cita. Ini iblis digambarkan sebagai seorang yang pemalas. Iblis membawa palu pemalas ini supaya dia menyerah, tetapi yang dilakukannya dia tetap berusaha. Dari ketiga jenis orang itu, mana yang menurut teman-teman harus kita contoh? Mana? Tentu saja nomor 3, belajar dari masalah. Nah, ini gambarnya, belajar dari masalah. Dan ayat kita hari ini yaitu dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12. Tadi dia akan membacakan dan kita menirukan sama-sama pembacaan ini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab ia sudah tahan uji. Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Masih ada kelanjutannya, karena itu Pak Didik berikan titik 3 ini. Orang yang bertahan saat ada masalah, orang yang tidak mudah menyerah, itu dikatakan oleh Alkitab atau dituliskan
bahwa dia akan menerima mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan itu apa sih, Pak? Mahkota kehidupan itu adalah hidup yang baik akan ada di surga yang akan kita terima nantinya setelah kita dari dunia. Karena itu kita harus belajar sungguh-sungguh untuk bertahan kalau ada kesulitan. Jangan sedikit-sedikit, nggak mau mah, nggak enak ini, susah mau dikerjakan. Matematikanya nggak usah lah dikerjakan seperti itu. Seharusnya tidak seperti itu. Kalau mengalami kesulitan, kita belajar dari masalah. Oh, ternyata ini susah ya, sulit ya ini untuk kita lakukan. Oh, ternyata ini, aduh bagaimana sih ini? Aku tanya sama mama saja. Ya, lari terus ketemu mama. Nah, mah ini bagaimana caranya? Oh, aku belum bisa, coba tanya papa. Tanya ke papa. Oh, kok belum bisa? Oh, ini begini. Tapi yang ini papa enggak bisa, coba tanya kakak. Tanya ke kakak. Kakak, gini. Oh, enggak bisa juga. Coba tanya bu guru saja. Oh iya. Wah, ambil HP-nya. Atau mungkin pinjam HP-nya dari orang tua. Ma, aku mau pinjam dulu untuk bertanya kepada guru mengenai soal ini. Oh iya, silahkan. Mungkin bisa WA. Mungkin juga bisa telepon. Bu guru, bisa minta tolong yang soal ini bagaimana ya? Nah, itu adalah orang yang terus berusaha, tidak menyerah dengan masalahnya, tapi dia belajar untuk mengatasi masalahnya sesulit apapun itu. Karena itulah seharusnya kita tidak boleh menyerah. Kita harus terus berusaha dengan kemampuan kita. Ini semuanya yang sudah Bapak tuliskan, inilah yang harus kita lakukan, yaitu kita tidak boleh menyerah. Kita harus terus berusaha dengan kemampuan kita. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah di hari ini, Bapak rindu teman-teman untuk bisa bernyanyi. Kita akan menyerahkan semua permasalahan yang saat ini kita hadapi. PJJ ini biarlah bisa kita lalui bersama-sama. Teman-teman harus terus berdoa supaya virus COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa bertemu di sekolah kembali, bermain bersama, bertemu dengan guru, dan kita bisa beribadah bersama juga. Mari kita akan bernyanyi lagu ini. Bapak akan mengiringi lagu ini. Sebentar saja kita akan bernyanyi. Mungkin ada yang sudah bisa, mungkin ada yang belum, tapi biarlah kita belajar bersama-sama untuk menyanyikan lagu ini. Lagu ini yang berkata, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Mari, yang sudah bisa kita bernyanyi dengan serius, yang belum bisa kita akan belajar bersama-sama. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Dan di akhir ibadah ini, Bapak sekali lagi mengajak teman-teman semuanya untuk bisa berdoa.
Kita akan serius berdoa, dan biarlah pekan pendidikan Kristen atau Pepen Kris ini menjadi penolong kita untuk kita terus maju dan tidak mudah menyerah. Walaupun ada di rumah semuanya sedang berusaha melakukan yang terbaik, teman-teman juga harus melakukan yang terbaik juga. Mari kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah di hari ini. Tuhan Yesus, kami telah selesai beribadah. Kami mau menjadi anak-anak yang terus belajar dari masalah kami. Ketika kami gagal, kami akan belajar untuk kami terus maju. Semua kesulitan yang kami hadapi, Tuhan akan menolong untuk menyelesaikan dan memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Amin. Baik, itu yang bisa Pak Didik sampaikan. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai bertemu dengan guru-guru yang lain yang akan menyampaikan renungan-renungan selanjutnya. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati.